silakan ketua kelasnya boleh memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Selanjutnya Pak Guru ingin mengecek kerapian, silakan dikeluarkan dulu alat tulisnya. Ya, buku-buku dikeluarkan. Ada yang tidak membawa buku matematika? Bawa semua ya. Tiga, bawa ya? Enggak bawa. Buku tulisnya bawa. Oh ya, nanti yang tidak membawa buku paket boleh berdampingan dengan temannya. Oke. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Ada? Mas Haikal. Kenapa Mas Haikal? Oh, tempat neneknya. Baik. Ya, semua dipersiapkan, sudah rapi. Baik. Terus selanjutnya kita sebelum memulai pembelajaran, kalau nyanyi dulu bagaimana? Setuju? Ya, nyanyi dulu untuk membangkitkan rasa cinta tanah air kepada negara Indonesia. Nah, di sini ada berjudul Berkibarlah Bendera. Mau berdiri atau duduk? Nyanyinya duduk aja. Oh iya, tapi tetap yang semangat ya. Oke. Ya, nyanyi bareng-bareng ya. Apa semua ya, berdirinya ya. Selanjutnya, kemarin kita sudah belajar tentang apa, masih ingat nggak? Waktu pertemuan kemarin belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Saat ini kita akan mempelajari materi yang berbeda, yaitu matematika tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Oke. Nah, nantinya setelah pembelajaran, Pak Guru harapkan kalian itu bisa yang pertama memecahkan masalah yang berkaitan dengan hubungan jarak, kecepatan, dan waktu dengan tepat, dengan baik. Oke. Kemudian yang kedua, anak-anak nanti mampu membuktikan hubungan antara jarak dan waktu dengan benar. Yang ketiga, membuat peta konsep. Nanti kalian bisa membuat peta konsep setelah mempelajari materi atau bahan ajar yang Pak Guru berikan. Nanti kalian secara berkelompok akan membuat peta konsep, diringkas atau istilahnya ringkasan, tapi bentuknya peta konsep. Itu per kelompok nanti akan Pak Guru bagi bahan ajarnya. Kemudian selanjutnya yang keempat,
mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan soal cerita. Oke. Terakhir, anak-anak nanti setelah melakukan simulasi, nah ini sedikit bocoran ya, nanti kita akan pembelajaran di luar ruangan, jadi nanti ada simulasi. Hari ini ada yang belum sarapan? Cuma sarapan ya, karena hari ini kita akan melakukan pembelajaran yang penuh dengan menguras tenaga. Jadi Pak berharapan nanti kalian tetap bisa fit, semangat dalam pembelajaran ya. Nanti akan mempresentasikan hasil dari apa? Diskusi. Setelah nanti praktek, kalian akan berdiskusi di kelompoknya masing-masing, kemudian dipresentasikan ke depan. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Belum aku teruskan? Tidak? Baik. Selanjutnya, nah nanti tahapan pembelajaran hari ini yang pertama membuat peta konsep nanti ya. Setelah waktu beri bahan ajar, kalian baca dulu bahan ajarnya, dicermati, kemudian kalian membuat peta konsepnya berdasarkan bahan ajar itu. Kemudian yang kedua nanti kita akan di luar ruangan, di halaman sekolah, kita akan praktek. Nanti setiap anak bergantian untuk lari dan anggota kelompoknya bisa membantu untuk menghitung dengan perangkat telepon, ya ada stopwatchnya, bisa untuk menghitung kecepatan larinya atau waktunya. Oke. Nah, mau nyanyi lagi. Sekarang apa? Kita joget-joget. Ini apa? Ada dance apa ini? Oh, penguin dance, ini keliru penamaannya ya. Ya boleh sambil berdiri kalau dance ya, kita berdiri dulu ya. Mari teman yang agak luas, agak luas. Sini depan boleh? Depan. Ya. Akan diberi jarak. Boleh di belakang, boleh di depan. Baik. Akan diberi jarak sedikit, nanti tidak berbutuhan. Ini kamar. Diberi jarak. Nah, ini boleh mundur sini mas. Agak mundur sini. Nah, gini. Ini mundur satu. Mundur satu. Oke, siap. Ini geser sini. Geser sini kamu. Nah, ini geser lagi. Baik. Sudah? Posisinya sudah? Ini mas Ageng. Oh, ada tara-tara. Oke, siap ya? Ya, bareng-bareng Pak Guru juga pengen ngedance ini biar otot-ototnya lebih lemes lagi. Ya. 5, 4, 3, 2. Ya, tangannya, kakinya jejit. Iya, yang lemes jangan kaku. Iya, putarkan badannya. Oke, terus. Iya. Putar. Balik. Iya. Ya. Gimana tadi kan saya boleh nyantai ya. Iya. Ayo sambil senyum kawan. Ya. Iya. Asal bingung ya. Putar lagi. Balik. Kiri, kanan. Jadi kayak gerakan apa ini? Ayo mas ya, semangat. Halo mas. Oke. Satu lagi. Ayo. Ayo sambil ya. Gambar bingung jangan. Ya udah. Lihatlah ya kalau bingung jangan lihat aku dulu. Ya. Oh belum betul ya. Saya lagi dulu. Ya. Itu kayak Mas Fadil itu udah langsung malam sekali itu. Oke.
bisa memfreshkan pikiran kita. Selanjutnya, nah, Pak Bri bertanya, anak-anak pernah nggak kalian berangkat sekolah itu mengukur jarak rumah kalian ke sekolah itu berapa meter atau berapa kilo? Pernah nggak? Belum pernah. Pernah tidak kalian itu menghitung waktu kalian ketika berangkat dari rumah sampai ke sekolah ini berapa menit atau berapa jam? Pernah nggak? Belum pernah kan? Nah, itulah nanti yang akan kita praktekkan. Halo. Itulah nanti yang akan kita praktekkan supaya nanti kalian itu bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Oh, menghitung caranya seperti ini, menghitung jaraknya, menghitung waktunya, waktu tempuh, ya. Kemudian menghitung kecepatannya berapa, itu nanti kalian bisa menerapkan dengan rumus, ya. Jadi aku berangkat dari rumah itu berapa menit toh, dari sampai sekolah itu berapa jam toh, ya. Jaraknya berapa kilometer toh, gitu ya. Jadi itulah nanti yang akan kita pelajari di pembelajaran pada kesempatan pagi ini, ya. Nah, karena Pak Guru pengen salah satu atau dua anak maju ke depan, siapa yang mau menjadi kelinci percobaan? Ya, Pak Ketua, oleh Pak Ketua, ayo silakan. Nah, sama wakil ketua. Ya, wakilnya mana wakilnya? Oh, nah, sekarang praktekkan. Nah, praktekkan. Kalian yang tidak maju atau yang di belakang, teman-temannya nanti perhatikan. Boleh ya, nanti di kira-kira kalian bisa tahu nggak kecepatannya dia itu. Nanti kan ini Mas Rega sama Mas Rasa ini mau berjalan dari sini misalkan sampai ke sana, kemudian balik lagi sini. Kalian bisa tahu nggak kecepatannya atau bisa tahu nggak waktunya berapa menit atau berapa detik misalkan. Bisa tahu nggak? Nah, coba praktekkan dulu jalan dari sana. Iya, jalan biasa aja, nanti balik sini. Balik lagi ke sini. Iya, jalannya kayak nganten ya. Oke, siap. Nah, kalian belum bisa mengerti, belum bisa menghitung kan? Ya, jaraknya berapa, atau waktunya berapa, kecepatannya berapa, belum bisa ya? Nah, nanti setelah pembelajaran kita di luar ruangan, Pak Guru harapkan kalian sudah bisa menghitung dengan alat-alat yang kita siapkan. Kemudian kalian nanti bisa menerapkan dengan rumus berapa waktunya, berapa kecepatannya, berapa jaraknya, gitu ya. Oke, ya silakan balik ke tempat dulu. Oke, sekarang kita ke materi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang pertama apa? Jarak. Oke. Jarak. Jarak itu apa? Ada yang bisa membaca di layar? Menunjukkan seberapa jauh suatu benda atau seseorang atau apapun melewati lintasan sampai dengan finishnya. Ya, diberi satuan apa biasanya kalau jarak itu umumnya? Dengan kilometer atau meter, itu yang umum. Okay. Tapi satuan jarak banyak banget ya. Ada apa lagi selain itu? Kalian bisa tahu? Sentimeter, betul. Apa lagi? Yang kecil, yang pendek, milimeter, ya kan? Iya, kilometer masih banyak lagi. Okay. Yang kedua akan mempelajari waktu. Apa itu waktu? Kegiatan yang digunakan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Ya, betul. Kemudian yang ketiga kita akan belajar tentang kecepatan. Apa itu kecepatan? Perbandingan antara jarak dan waktu. Ada yang mau ditanyakan? Ini nanti ada rumus yang diterapkan dalam penyelesaian masalah atau soal cerita nanti. Ya. Nah, sekarang yang kedua, materi selanjutnya adalah hubungan antar satuan kecepatan. Satuan panjang. Apa itu satuan panjang? Digunakan untuk menentukan dalam kilometer dan meter. Jadi di sini ada
tangga atau tangga satuan panjang ya. Anak bisa mengamati wilayah. Ada yang bisa menyanyikan lagu nggak? Lagu tangga. Dulu pernah Pak Guru di kelas rendah itu mengajari lagu. Bisa menyanyikan nggak? Kilometer, hektometer sampai milimeter. Coba bareng-bareng ya. Coba nanti tirukan Pak Guru ya. Begini nadanya begini. Kilometer, hektometer. Yang bisa langsung ikuti. Sambil tepuk ya. 1, 2, 3. Kilometer. Nah, dengan lagu seperti itu nanti kalian akan lebih mudah untuk menghafal atau mengingat-ingat urutannya tandanya, oke? Tuh. Kemudian yang kedua apa? Satuan waktu. Ada apa aja tuh satuan waktu itu? Menit, detik. Kemudian yang ketiga ada satuan kecepatan. Dengan apa satuan kecepatan? Biasanya diberi satuan apa? Kalau kecepatannya segini, ya? Kilometer per jam, misalkan 20 kilometer per jam. Ya, perhatikan Mas Damar. Oke. Baik, ada pertanyaan sebelum Pak Guru teruskan di materi ini? Masih bingung? Sedikit punya gambaran? Bingung Damar. Mas Damar masih bingung. Ada yang mau ditanyakan Mas Damar? Enggak? Jelas? Ya, baik. Aku teruskan ya. Nah, di sini anak-anak bisa mengamati supaya lebih paham lagi tentang materi yang aku sampaikan tadi. Di sini ada video. Nanti silakan dicermati, diamati tentang materi. Assalamualaikum. Kecepatan jarak. Tentang materi kecepatan jarak dan waktu. Anak-anak bisa mengamati. Nanti kalau belum jelas bisa ditanyakan lagi. Atau jarak atau waktu, kita bisa menggunakan rumus segitiga Jokowi. Apa itu segitiga Jokowi? Kalau penamaannya rumus bebas ya, kalau Pak Guru nanti punya nama sendiri. Yang dibuat dalam bentuk segitiga. Kemudian segitiganya kita bagi menjadi 3 bagian seperti ini. Bagian paling atas kita isi huruf J. J berarti jarak. Yang satuannya bisa kilometer, meter, sentimeter, ataupun satuan jarak lainnya. Kemudian bagian bawah sebelah kanan kita isi huruf W. W berarti waktu. Yang satuannya bisa jam, menit, ataupun detik. Kemudian yang bagian terakhir sebelah kiri ya. Kita isi huruf K. K berarti kecepatan. Yang satuannya bisa kilometer per jam, meter per menit, kilometer per detik misalnya, atau yang lain ya. Jadi, misal di dalam soal diketahui 50 m atau 50 meter. Nah, berarti itu adalah jarak. Tetapi jika yang diketahui misal 2 menit, satuannya menit. Boleh sambil dicatat kalau ada rumus yang keluar di video tersebut. Dan nanti kalian lebih memahami materinya. Boleh sambil dicatat. Jelas ya. Nah, lalu bagaimana jika di dalam soal yang ditanyakan adalah jarak? Bagaimana cara membuat rumusnya? Gampang ya. Kita lihat pada rumus segitiga Jokowi. Jika yang ditanyakan adalah jarak, maka kita tinggal pilih saja huruf J-nya. Berarti sisa huruf K dan W. Karena huruf K dan W letaknya sejajar, itu artinya kita kali. Jadi rumusnya adalah J sama dengan K kali W. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Boleh sambil ditulis rumusnya. Dan nanti lebih Berarti sisa huruf J dan W. Karena letaknya yang satu di atas, yang satu di bawah. Tapi dibagi. Berarti rumus kecepatan adalah K sama dengan J per W atau J dibagi W. Kemudian jika yang ditanyakan adalah waktu, berarti yang kita bentuk adalah huruf W-nya. Sisa J dan K. Karena letaknya yang satu di atas dan yang satu di bawah, berarti ini rumusnya dibagi atas bagi bawah. J per K. Gampang ya,
buat rumusnya. Sekarang kita lanjut ke latihan soal. Soal nomor 1. Tolong menempuh jarak 1 km dari rumah ke sekolahnya dengan berjalan kaki. Jika Paulo hanya memiliki waktu 20 menit untuk tiba di sekolah, maka kecepatan Paulo berjalan kaki adalah A. 40 meter per menit, B. 50 meter per menit, C. 60 meter per menit, atau D. 80 meter per menit. Oke, kita buat dulu yang diketahuinya ya. Di sini ada angka 1 km. Satuannya adalah kilometer, yaitu satuan jarak. Berarti 1 km ini adalah jarak. Paulo hanya memiliki waktu 20 menit. 20 menit satuannya adalah menit, itu adalah satuan waktu, berarti 20 menit adalah W atau waktu. Oke, yang diketahuinya sudah selesai. Nanti kita lanjut membuat yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah susunan kalimat matematikanya diketahui, ditanya, kemudian dijawab. Nah, sebelum kita menjawab soalnya, kita sesuaikan dulu satuannya ya. Satuannya tadi kilometer dijadikan ke meter. Oke. Jadinya nanti Di sini kilometer per menit, berarti kilometernya kita ubah dulu menjadi meter. Kilometer per meter berarti dikali dengan 1000. Artinya 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Lanjut, baru kita buat rumusnya. Ingat segitiga Jokowi ya, karena yang ditanyakan adalah kecepatan, berarti K sama dengan J per W. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. J sama dengan 1000 meter. bagi dengan waktunya 20 W menit. sama dengan 20 menit. Ya. Langsung kita hitung 1000 per 20 atau 1000 Ya, per berapa 20 hasilnya? sama dengan 50. Lima. Satuannya Berapa? meter. 50 meter per Jadi pada soal ini kecepatannya adalah 50 meter per menit, pilihannya adalah B. masih Oke, kan? kita lanjut ke soal berikutnya. Sukardi mengayuh sepeda Ya. dengan kecepatan Oke, Pak Guru rasa waktu yang ditemukan Sukardi. untuk soal-soal yang seperti ini kita nanti akan menghitung bareng-bareng, tapi soalnya dari Pak Guru ya. Nanti di belakang-belakang ada soal untuk kalian coba kerjakan. Oke, sekarang berhenti dulu. Nah, ada yang mau ditanyakan? Sudah dicatat semua rumusnya? Ya, ada berapa? Tiga rumus untuk mencari jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, kalau tadi di video tadi menyampaikan segitiga Jokowi. Kalau Pak Guru punya namanya segitiga ajaib. Nah, ini kaitannya dengan soal yang nanti akan Pak Guru berikan ke kalian. Sekarang lihat Pak Guru, ya, jangan lihat sana. Itu fotonya sama, ini sama itu. Oke. Nah, cara penggunaan alat peraga ini di sini Pak Guru sudah tulis untuk J, K, W. Nah, sedikit untuk penerapan dalam rumusnya. Ini ada apa namanya ya? Kertas yang digunakan untuk menutup salah satu rumus di sini yang ditanyakan apa, nanti kita tutup dengan kertas ini. Contoh seperti ini. Jika ditanyakan kecepatan atau jarak, kecepatan dulu ya, coba. Jika ditanyakan kecepatan, maka kita akan tutup huruf K dengan seperti ini. Nah, tinggal huruf apa yang kelihatan? J dan W. Baik. Setelah itu bagaimana penerapan rumusnya? Kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Nah, coba sekarang kelompok ini udah otomatis kelompok aja ya. 1, 2, 3, 4. Oke, kelompok 1 dulu. Coba yang kelompok lain nanti kalau salah boleh membetulkan. Kalau Pak Guru punya soal, kelompok 1 ya. Kalau Pak Guru punya soal yang ditanyakan waktu, ini tak tempel di mana? Huruf apa? Huruf B. Baik. Terus rumusnya mencari waktu. Jarak dibagi kecepatan. Ulangan buat kelompok 1. Oke, kelompok 2 sekarang. Kalau Pak Guru punya soal yang ditanyakan jarak, ini kertas ini Pak Guru tutup di huruf mana? J, betul. Terus kalau rumusnya penerapannya berarti jarak
Rumusnya? Hah? Yang keras dong. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Bisa ya? Nah, ini kelompok 3 harus bisa juga nih. Yo, coba. Kalau Pak Guru punya soal, dicari kecepatannya. Dicari waktunya. Yang belum ini. Tak tutup di waktu kan. Terus rumusnya apa? Mencari waktu? Jarak dibagi kecepatan. Jarak dibagi kecepatan. Betul atau salah? Tepuk tangan. Nah, kalau Pak Guru punya soal yang ditanyakan kecepatan, tak tutup di mana? Di kartu. Terus rumus kecepatannya? Jarak dibagi waktu. Tepuk tangan buat kelompok 4. Jadi cuma bisa ya. Kawan, rumus segitiga apa namanya ini? Segitiga saya. Bebas penamaannya, oke? Suka-suka rumusnya. Baik. Ada yang mau ditanyakan sebelum aku teruskan? Enggak. Cukup jelas ya? Oke. Pak Guru punya apa ini kan? Apa ini? Games lagi. Bosan nggak sama games? Enggak. Senang. Tepuk tangan dong. Nah, Pak Guru di sini punya soal seperti di pembelajaran kemarin yang bisa menjawab tunjuk jari. Tapi soalnya ini pikir dulu, jadi membaca soal, berpikir, dihitung, baru ketemu jawabannya kalian angkat tangan. Siap? Nanti yang bisa menjawab, Pak Guru punya kantong Doraemon. Nah, ini kantong ajaib, di dalamnya ada banyak yang tahu. Nanti silakan anak-anak bisa mengambil isi di dalamnya. Oke, yang bisa menjawab. Oke, semangat. Ya, silakan. Kita lihat soalnya. Nah. Harga mengendarai sepeda dengan kecepatan 50 km per jam. Berapa waktu yang dibutuhkan Arga untuk menempuh pada jarak 100 km? Yuk, silakan dihitung. Nanti yang sudah ketemu tunjuk jari. Mudah sekali soalnya. Yuk. Dengan penggunaan tadi ya. Rumus. Berapa? 5. Tunjuk jari dulu enggak apa-apa. Siapa ini? Siapa dulu? Dulu, Pak. Ini dulu, Pak. Ini mana? Ini, Pak. Ini. Harga apa ini? Dulu, Pak. Oh yang dua berarti ini aja. Sweet. Yang menang nanti jawab. Oh, nama sapi tidak apa-apa ya. Oke, kita lihat berapa jawabannya Mas Sapi? 5 kita lihat jawabannya. Jadi soalnya belum terjawab, hadiahnya masih ada. Oke, nggak apa-apa ya Mas Sapi ya. Oke sip. Yang kedua soal masih punya kesempatan. Coba ya. Nah, apa? Ayo, kita lihat soalnya. Nah, siapa ini? Oh, Mbak Nadine. Ya, Mbak Nadine itu. Jarak rumah Nadine dari rumah neneknya 40 km. Mbak Nadine itu menempuh waktu 2 jam ketika ke rumah nenek. Nah, berapa kecepatannya Mbak Nadine? Oh, Mas Wadil sudah mau masuk. Berapa? 20 kita lihat. Oke, tepuk tangan buat Mas Wadil. Sesuai dari Pak Guru tadi, boleh mengambil isi dari kantong ajaib bebas sambil gambar, silakan. Berapa? Satu aja cukup? Tadi enggak? Boleh lagi. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat Mas Wadil. Mantap. Baik, masih ada lagi nggak ya? Kalian berharap masih ada lagi nggak? Udah ada. Oke, sekarang kita sampai ke tugas kelompok atau KPD yang pertama. Nanti Pak Guru akan bagi lembar bahan ajar, ya. Di setiap kelompok akan Pak Guru bagi bahan ajar. Nanti untuk pembuatan apa?
Tadi di awal Pak Guru sampaikan pembuatan peta. Oke. Ini silakan dibuka dulu bahan ajarnya. Mohon maaf tadi sebenarnya ini di awal pembelajaran ya, cuma Pak Guru lupa untuk membuat. Baik, silakan diamati dulu, dibaca bahan ajarnya. Kemudian Pak Guru akan membagi LKPD yang pertama. Ya, boleh dibaca. Di LKPD yang pertama, ya perhatikan Pak Guru. Di LKPD yang pertama nanti ada langkah-langkahnya di sini. Kalian baca dulu langkah-langkahnya. Kalau belum jelas ditanyakan Pak Guru. Langkah-langkahnya ada 6. Silakan. Ya nanti kalau yang belum jelas ditanyakan. Ini satu kelompok, satu LKPD. Dan pengerjaannya di bawah langkah-langkahnya. Nah, yang sudah mendapat segera dikerjakan. Ya, saling berdiskusi ya. Temannya saling membantu, ada yang menulis, ada yang membaca bahan ajar. Ya, cukup. Ditulis terlebih dahulu nama kelompoknya. Ya, silakan ditulis nama kelompoknya dengan nama lengkap. Tugas yang pertama adalah membuat peta konsep. Silakan dibuat berdasarkan materi ya. Boleh? Nama lengkap boleh. Yang penting jangan nama panggilan. Apa? Yang pertama saja. Begitu aja. Ini satu aja ini buat tiga ya, nanti yang itu tulis ini aja jalan ada apa iya di bawahnya hanya jadi peta konsep itu hanya ringkasan materi tapi dibuat peta konsep, tidak mengerjakan soal yang ada di bahan ajarnya. Ya silakan. Pak Guru beri waktu berapa menit? 10 menit cukup? 10 menit ya? 10 atau 15 menit? 15, oke 15 menit ya silakan dikerjakan. Ayo Pak bulan apa tidak sampai 15 menit selesai ya? Iya. Ya, langsung peta konsep di judul. Nah, seperti itu ya, betul. Mau pakai penggaris boleh. Ya. Ini bahan ajarnya dibuka dong. Ini dibuka. Nah. Nomor 12 kan? Ya, mana rumusnya?
Ya. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat kalian semua. Baik, terus selanjutnya setelah ini kita akan Mas Damar sama Mas Vega. Setelah ini kita akan praktek di halaman sekolah. Sepertinya keadaannya cukup panas, cukup terik. Jadi nanti Pak Guru harapkan simulasi atau unjuk kerjanya kita lakukan dengan seefisien mungkin waktunya. Kalian tidak boleh banyak bercanda di luar ruangan, ya. Mengikuti instruksi atau arahan dari Pak Guru, ya. Ini Pak Guru bagi LKPD. Silakan diamati, dicermati. Akan Pak Guru sampaikan juga penjelasannya, cara kerjanya nanti bagaimana. Yes. Bagian langkah-langkahnya kalian amati. Semuanya per kelompok diamati langkah-langkahnya. Nah, saya bacakan ya pertama ya. Sahabat, siap? Sambil diamati langkah-langkah di LKPD itu. Yang pertama, membuat kelompok terdiri dari 4 atau 5 anak. Oke, kebetulan yang hari ini tidak berangkat satu anak, jadi pas 4, oke. Nanti sesuaikan tempat duduknya saja, jadi kelompok 1, 2, 3, 4. Oke. Setelah itu menentukan jarak tempuh yang akan kita ukur di sana. Jarak tempuhnya berapa, nanti kita simulasi untuk larinya berapa meter. Yang ketiga, buat garis start dan garis finish. Nanti ditulis di lantai atau di paving itu nanti ditulis start dan finish. Nanti minta tolong 1 atau 2 anak kapur dibantu untuk menuliskan dengan apa? Kapur. Oke. Kemudian ya, perhatikan kelompok 1. Mintalah temanmu berlari dimulai dari garis start sampai garis finish. Nanti bergantian, misalkan 1 anak berlari, 1 anak pegang. Kemarin Pak Guru minta untuk membawa apa? Handphone. Yang di dalamnya kita memakai alat atau pengaturan di stopwatch-nya. Oke. Nanti setiap kelompok bawa 1 perangkat untuk menghitung waktunya, waktu berlarinya setiap anak. Jelas ya? Kemudian yang kelima selanjutnya, ketika teman mulai berlari, kalian siap menyalakan stopwatch bergantian. Oke. Jadi teman yang melayu langsung dipencet stopwatch-nya. Jangan lupa, nanti kelupaan temannya sudah lari, kamu lupa mencet. Datang bulan kalian ini, bulan balik lagi, bulan balik kesuwen. Oke, lama. Nanti kemudian yang keenam, matikan stopwatch-nya ketika temanmu sampai ke garis finish. Kalau sudah menyentuh tulisan garis finish, kakinya kamu sudah langsung otomatis menstop stopwatch-nya. Ya. Nah, kemudian yang ketujuh, mencatat di bagian kolom LKPD-nya. Kamu catat. Yang dicatat apa? Yang pertama, kolom apa ini? Nama. Kemudian jarak tempuh, ya keliling halaman atau jarak tempuh nanti berlari di halaman. Kemudian yang ketiga, waktu tempuh. Waktu tempuhnya melihat di mana? Stopwatch, betul, oke. Kelompok 1 paham, oke? Waktu tempuhnya melihat di stopwatch. Kemudian kecepatannya. Kecepatannya dilihat di mana? Ya tadi penerapan rumusnya kan, kecepatannya jarak dibagi waktu. Kalau sudah ketemu jaraknya di halaman, ketemu waktunya dengan stopwatch, kita bisa mencari kecepatan. Jelas ya? Nah, nanti untuk kecepatannya menghitungnya di dalam kelas saja. Oke, jadi yang kecepatan ketika di luar ruangan kalian kosongin dulu. Kan sudah ada jarak dan waktunya, ya kan? Ya, sudah ada jarak dan waktunya. Maka nanti kecepatannya dihitung ketika masuk ruangan lagi. Paham? Mas, ada paham? Ya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Betul? Oke. Baik, untuk itu Pak Guru segera kita menuju ke lapangan. Boleh membawa alat tulis, handphone setiap kelompok 1, dan juga Pak Guru nanti diminta untuk menulis garis start dan finish. Ya, silakan.
keluar ruangan. Oke, ya bagian finishnya ditulis juga. Oke, satu lagi. Ini paling itu. Siap. Pegang star, siap. Ya. 4 kali bolak-balik supaya jaraknya nanti jadi 80 meter. Ya, baru 2 kali. Jadi di hitungan ketiga kalian pencet start ya. 1, 2, 3. Dicatat di 15 pas partai. Nah, sekarang lari ke sini semua. Ya, aduh. Aku nak anu bisa. Bisa kan mulai nih. Ya, berhenti. Coba game, guys. Handphone siap? Handphone siap ya? Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Lima belas koma. Ya. Paling sidik Paling sidik sopo. Untuk lintasannya berapa ini panjang jaraknya? Jarak tempuh kalian isi 80 meter semua. Oke. 80 meter. Ya, karena setiap satu kali lintasan 20 meter kali 4 jadi 80. Oke. Ya? Apa ya kalian? Enggak ya, oh ada yang capek, ada yang enggak. Semangat ya. Panas banget ini. Sudah? Jadi sudah? Silahkan kembali ke kelas. Nanti di kelas tugasnya adalah tabel terakhir untuk dihitung. Oke? Silahkan dihitung di meja. Kan nanti kalau dikonversi ke supaya nanti kan yang dihitung detik atau tadi stopnya menunjukkan detik kan. Nah supaya nanti pas untuk penghitungannya, jadi jaraknya diubah ke sentimeter dulu. Ya, 80 meter diubah ke sentimeter jadi berapa? 800 meter Mas Fadil. 800 meter. Kemudian nanti kalian bagi waktu yang kalian catat dengan stopwatch tadi. Oke. Jadi yang dibagi 800 meter, jangan 800 cm, jangan 80 meter. Iya, dilakukan. Ya, silakan. Satuannya apa? Sentimeter per detik gitu, beri satuan. Sentimeter per detik. Ya, baik. Yang kedua ya, silakan. Hitung lagi yang kedua. Sentimeter ya, dibagi dengan waktu yang kalian catat tadi pakai stopwatch. Ya gitu, juara aja. Ya silakan. Sentimeter, cm ini. Ya, cm.
cm ini. Nggak apa-apa. Ya, boleh. Hmm. 8.000 dibagi. Ini 8.000 itu tadi sudah 8.000 ya. 8.000 dibagi 16,55 berapa? Nah, oke, terus yang kedua. Ya, terus yang kedua. Ada terus di buku aja nggak apa-apa. Nanti disalin di kertas. Dihitung di buku tulis atau di kertas bekas boleh. Nanti disalin di kertas itu. Ya, ini kamu hitung. Kemudian ininya mana? Dikeluarkan lagi. Waktu beri waktu 10 menit ya. Selesaikan tabel yang terakhir. Nanti setelah itu kalian presentasikan hasilnya. Kelompok yang sudah selesai boleh presentasi terlebih dahulu sambil menunggu kelompok lain menyelesaikan. Silakan. Ada yang sudah selesai boleh? Mbak Nadi sudah? Boleh maju ke depan? Yang KPD kedua berarti dua ke sini sama KPD 1. KPD 1-nya di sini. Ya silakan kelompoknya Mbak Nadi boleh. Kelompok 4. Ya. Oh iya kan tinggal lihat di situ. Nah, lihat di tabel aja. Ini ya. Siapa yang berada di kepalanya? Yang paling kuat ya Pak. Hasil temannya yang paling banyak. Ini berapa? 500. Oh, berarti. Ya kan nggak apa-apa nih. Berarti nanti yang tercepat ini harus ini. Yang berlari paling cepat berarti harusnya ini yang butuh waktu paling ringan, paling kecil enggak nanti harusnya. Jadi kecepatannya ini. Kalau tidak buat ini aja ya. Berarti kan yang pakai harusnya ini. Yang paling cepat berarti Mas Alif ya, terus saja Mas Alif. Siapa yang paling nambah? Yang paling nambah berarti ini Mbak. Ini sama Mbak Nadi waktunya sama gitu juga. Apakah kecepatan itu beda ya? Ini buatnya apakah karena kalau berlarinya cepat ya? Ya, gitu ya. Disesuaikan aja dengan hasilnya. Nah, ini berarti yang paling cepat yang ininya paling banyak. Ini damar paling banyak kalau tempatnya. Berapa? Ya boleh Mbak Radin silakan kelompok 4.
Udah selesai? Ya, ini udah kelompok 1. Udah selesai. Oke, kelompok 1. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Silakan maju ke depan. Bacakan hasilnya. Ayo silakan semuanya ke depan. Ya, Mbak. Siapa ini? Ayo semuanya. Ayo menghadap ke sana teman-temannya. Ayo, teman-temannya yang belum selesai boleh sambil diselesaikan. Kelompok yang pertama dibacakan hasilnya. Ayo, salam dulu. Beri salam dulu. Ya, silakan. Akan, saya mau sini. Nah, gitu. Ya. Assalamualaikum. Yang keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami kelompok, nama kelompoknya disebutkan. Iya. Nama anggota kelompoknya dibaca. Ya, yang keras. Ya, terus hasilnya. Siswa putri jarak tempuh keliling halaman sekolah 80 meter, waktu tempuh 17,63 detik, kecepatan 45,77 cm per detik. Terus. Nomor 2, nama siswa Angga, jarak tempuh keliling halaman sekolah 80 meter, Masalahnya geser kucing mas. Ya, biar tidak. waktu tempuh 31,15 detik, kecepatan 256,98 cm per detik. Ya, terus. Nomor 3, nama siswa Rasya, jarak tempuh keliling halaman sekolah 80 meter, waktu tempuh 17,34 detik, kecepatan 461,36 cm per detik. Ya. Nomor 4, nama siswa Fahri, jarak tempuh keliling halaman sekolah 80 meter, waktu tempuh 17,40 detik, kecepatan 459,77 cm per detik. Oke. Terus. Yang terdepan siapa? Siapakah yang kembali terbuka cepat? Berapa kecepatannya? Raja 461,3 cm. Oke. Yang keras. Siapakah yang kembali paling lambat? Banyakkan kecepatannya. Ada 256,98 cm. Ya. Terus. Apakah kecepatannya lari setiap anggota kelompok bermuda? Jika iya, apa penyebabnya? Karena setiap anak ada yang cepat dan ada yang lambat. Oke. Beri tepuk tangan buat kelompok 1 yang meriah. Silakan beri kembali. Ya, silakan ya sudah. Ya. Ini. Kelompok 3, silakan. Kelompoknya Mas Fadil, Mas Mega, sama Mas Damar dan Mbak Aura. Yuk. Tepuk tangan sekali lagi buat kelompok 3 yuk. Seperti tadi menghadap ke sini. Ya, Mas Damar menghadap ke sini. Dibaca yang keras gitu, supaya teman-temannya mendengar. Ya, silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok. Nama kelompok 1 Rega Pratama Putra, 2 Muhammad Fadila, 3 Aura Minta Octavia, 4 Dana Trinugroho. Ya. Nama siswa 3, jarak tempuh 80 meter, waktu tempuh 16,55 detik, kecepatan 483,38. 2 Fadil, jarak tempuh 80 meter, waktu tempuh 18,67 detik, kecepatan 428,49. 3 Aura, jarak tempuh 80 meter, waktu tempuh 15,58 detik, kecepatan 513,47. 4 Damar, jarak tempuh 80 meter, waktu tempuh 15,44, kecepatan 518,13. Siapakah yang berlari paling cepat? Damar. Kamu dengan 500 dan kecepatan 518,13.
Siapakah yang berlari paling lambat? Fadil kecepatan 428,49. Apakah kecepatan lari setiap anggota kelompok berbeda? Karena setiap orang larinya berbeda-beda. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Kembali ke tempat duduknya. Ya. Tangan kelompok yang kedua. Kayaknya agak keras. Ya, yang cepat ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Nama anggota kelompok 1 Tiara Jessica Ibolina 2 Muhammad Adil 3 Isan Muhammad 1 4 Farid Saya. Ya, silakan diperhatikan. Punya presentasi diperhatikan. Jika ayam 8.000 cm 1683 kecepatan 4,75 341 65181 4 Alvin 8.000 cm 15.38 kecepatan Siapakah yang berlari paling lambat? Berapa kecepatannya? Tegar kecepatan 2,74819 cm per detik. C. Apakah kecepatan lari setiap anggota kelompok berbeda? Jika iya, apa penyebabnya? Ya, karena ada yang paling cepat dan ada yang paling lambat. Oke, tepuk tangan buat kelompok juga. Ya, kelompok lain silakan. Sini, sebelah sini. Kelompok yang lain lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 Nadine 2 Udin 3 Alif 4 Rehan. Judul kegiatan menghitung jarak, kecepatan dan waktu berlari. Tujuan kegiatan lalu jumlah berlari peserta didik dan Nomor 1 mahasiswa Alif. Jarak tempuh keliling halaman sekolah 800 cm. Waktu tempuh 23,82. Ya. Kecepatan 347,82 meter per detik. Oke. Nomor 2 nama siswa Rehan. Jarak tempuh keliling halaman sekolah 800 cm. Waktu tempuh 17,64. Ya. Kecepatan 470,59 meter per detik. Perhatikan. Nomor 3 mahasiswa Udin. Jarak tempuh keliling halaman sekolah 8.000 cm. Waktu tempuh 16,88. Kecepatan 500 meter per detik. Nomor 4 mahasiswa Nadine. Jarak tempuh keliling halaman sekolah 8.000 cm. Waktu tempuh 16,47. Iya. Terus. Kecepatan 500 meter per detik.
tangan. Oke, kita pilihan lain. Sekarang disiapkan alat tulisnya. Alat tulisnya siapkan kembali. Poin. Nah, sebelum Pak Guru memberikan evaluasi pada bagian ini, ya, perhatikan nomor 1. Apa yang sudah kita pelajari di kesempatan pagi menjelang siang ini? Yang pertama, kita sudah belajar menghitung harga. Menghitung apa, Mas? Ada apa rumusnya, Jara, Mas? Ada rumusnya apa? Kita ini Mas harga. Kecepatan kali waktu. Perhatikan makanya, oke. Ya, yang kedua, kita sudah belajar menghitung Waktu matang. waktu. Apa rumusnya waktu? Jarak bagi waktu. Oke, terus apalagi tadi kita sudah menghitung, sekarang menghitung kecepatan. Rumusnya apa kecepatan? Jarak dibagi waktu. Baik, kita sudah hari ini sudah simulasi untuk kerja. Untuk sebelum kita akhiri pembelajarannya nanti ada evaluasi juga. Boleh tepuk semangat dulu. Semangat. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita kerjakan evaluasi. Di sini ada 5 soal. Oke. Ingat, tadi tujuan pembelajarannya kalian harus bisa menjawab soal cerita ini dengan sistem matematika penulisan yang jelas. Oke, artinya harus ada yang diketahui, ditanya dan dijawab. Waktunya 5 menit untuk mengerjakan evaluasi. Silakan. Waktunya 5 menit. Ya, silakan. Segera ditulis yang sudah mendapat. Yang sudah mendapat segera ditulis. 5 menit ya. Ya. Rawi ditanya kemudian dijawab. Kita tahu. Betul sih. Jawab, misalnya waktu jawabnya. Rumusnya diingat-ingat, ayo. Ada rumus tadi. Ditanya apa? Hah? Waktunya, ditanya waktu, berarti pakai rumus jarak bagi kecepatan. Iya, udah saat tidak jadi ini. Mas Wadil sudah hampir jadi, hampir selesai. Yo yang lain. Iya.
kita sudah hampir selesai ya. Yang lain segera yuk, waktunya tinggal sedikit lagi. Pak Guru beri waktu tambahan 1 menit lagi. Ya, silakan. Sudah ditanya apa? Yang ditanyakan apa tadi? Di waktu kan? Waktu. Ada penting. Sekarang jaraknya berapa? Dibagi berapa? 50 dibagi 5. 15 dibagi 5-nya berapa? 7 kan? Ini? Oke, Pak. Nah, bingung. Udah kan? Oke. Yuk, setengah menit lagi. Iya, selesai tidak selesai dikumpulkan. Diketahui. Tuh kan? Tuh, kemudian apa ini? Ini diketahui berangkat berarti waktu berangkat, kemudian tibanya, lama perjalanannya berapa, waktu tempuhnya. Ya, sudah boleh dikumpulkan. Yang sudah selesai boleh? Mas Arif, ya? Oke, ya, barangnya sudah? Sudah. Ya. Baik. Iya. Balik-balik mereka sama Arif. Apa ya? Dan dikumpulkan. Dan ini. Yang belum diselesaikan. Oke, bagus nih jawabannya sudah komplit. Ya, diketahui ditanya dijawab sudah terjawab semua. Ya, yang lain? Apa? Mas Aga? Balik dulu. Mana? Ya. Oke. Ya. Terima kasih. Siapa yang belum? Mas Alif? Ini Mas Seran? Belum? Sudah tunggu Mas Seran, belum selesai ya? Sudah. Sudah, oke. Terima kasih. Ya. Baik. Nah, nanti setelah kalian ulang untuk PR hari ini, silakan kalian membuat peta konsep lagi. Hanya saja nanti untuk materi selanjutnya, materi minggu depan, oke? Nanti silakan buat peta konsep lagi di rumah dengan materi yang selanjutnya setelah jarak, kecepatan dan waktu. Gitu, jelas ya? Nah, setelah itu nanti Pak Guru juga akan memberikan, dan hari ini pembelajaran terakhir di semester 2, dan nantinya kalian akan masuk ke tahun ajaran yang baru di kelas berapa? Nah, ada yang tinggal kelas tadi? Mana yang kelas ya? Amin. Oke, amin. Nah, untuk itu Pak Guru berpesan nantinya Mas Raja, Mas Aga, selama liburan semester atau liburan akhir semester nanti, anak-anak harus tetap apa? Belajar. Nanti boleh menghubungi Pak Guru kelas 6-nya, minta buku paket boleh dipinjam di rumah supaya nanti kalian bisa memulai untuk mempelajari materi yang ada di kelas 6. Oke. Dan jangan lupa nanti di rumah tidak boleh terlalu banyak main handphone. Nanti terus main bola, hanya main handphone, nanti lama-lama di rumah gimana? Ya, tidak sempat untuk belajar, tidak sempat untuk membuka buku pelajaran, ya. Jadi di rumah nanti Pak Guru harapkan kalian tetap belajar untuk materi kelas 6, kemudian di rumah nanti juga mengurangi penggunaan handphone, gamenya dikurangkan. Oke. Sebelum Pak Guru tutup, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan, melelahkan, dan menyenangkan. Ya, mudah-mudahan jempol kalau menyenangkan. Oke, sekali lagi tepuk semangat. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa terlebih dahulu.
turut dinikmati peralatannya, perlengkapan belajarnya, bahan ajarnya boleh dibawa pulang. Jika sudah rapi, silakan dibuka. Ya, bahan ajarnya boleh dibawa pulang, silakan. Nanti buat belajar, ya, nampaknya boleh dibawa pulang. Ya, masuk atas. Bawa Mas Alif, silakan. Masuk atas. Ya, ya. Silakan dipimpin bergerak keluarganya. Ya Pak, Mas Damar kalian. Kalau tanya, ayo silakan. Doa bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin. Selamat siang Pak Ivan. Terima kasih Pak Ivan. Selamat siang anak, Pak Guru juga ucapkan terima kasih. Hari ini sudah belajar dengan penuh semangat. Oke, Pak Guru akhiri, banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.